Oke, materi selanjutnya yaitu penyelaman rekreasi beserta peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyelaman rekreasi. Di sini kita akan mengetahui apa sih penyelaman rekreasi, kemudian berbagai peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelaman tersebut. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih penyelaman dan sejak kapan ada penyelaman. Pada dasarnya kegiatan menyelam sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan tertua dalam peradaban manusia. Penyelaman dilakukan biasanya untuk mencari sumber makanan seperti kerang-kerangan, kemudian ikan dan sebagainya. Bahkan ada juga penyelaman yang dikhususkan untuk mencari mutiara maupun harta karun. Kegiatan penyelaman pada zaman dahulu tanpa menggunakan alat bantu. Jadi penyelam ini mengandalkan kemampuan menahan nafas di dalam air. Dengan kemampuan tersebut dia bisa mengeksplorasi bawah laut dalam kurun waktu yang tidak cukup lama, karena keterbatasan manusia tentunya tidak bisa bernafas dalam air. Pada akhirnya manusia menciptakan berbagai metode yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan manusia untuk bernafas dalam air. Metode selam pertama itu seperti pipa udara, kemudian ada juga metode selam breathing bag, lalu diving bell, dan diving suit, caisson, dan scuba. Selanjutnya, manusia terus berusaha mencari cara yang aman dan efektif untuk bernafas di dalam air dengan berbagai metode dan teknologi. Hingga pada tahun 1940-an, seseorang bernama Jacques Cousteau dan juga seseorang bernama Emily Gagnan ini berhasil mengembangkan perangkat rebreathing. Disinilah cikal bakal penyelaman rekreasi itu bermula. Kemudian pada satu dekade berikutnya penyelaman rekreasi menjadi populer, sehingga Jacques Cousteau dinobatkan sebagai bapak penyelaman scuba rekreasi. Selanjutnya, scuba sendiri apa sih? Sebenarnya scuba itu sebuah singkatan sebuah singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, di mana scuba ini peralatan bernafas di bawah permukaan air yang dibawa sendiri oleh penyelam. Kemudian tipe sistem tipe sirkuit dalam scuba ini menggunakan tipe open circuit, di mana di saat udara dihirup dari tabung, udara tersebut dikeluarkan sepenuhnya ke lingkungan sekitarnya. Kemudian setiap peralatan scuba terus berkembang dari yang zaman dulu pertama dikeluarkan atau dikembangkan, sekarang sudah semakin canggih sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam penyelaman rekreasi. Namanya berwisata tentunya harus menjamin keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Selanjutnya, ini adalah peralatan scuba dari semua gambar ini ada peralatan dasar yang memang wajib harus dikenakan untuk penyelaman. Ada juga peralatan hanya pendukung tidak begitu wajib, tapi ketika ada lebih baik, tidak ada tidak apa-apa, seperti itu. Baik, yang pertama peralatan scuba ini yaitu suit atau baju selam. Fungsi utama dari suit ini sebenarnya lebih ke menjaga suhu tubuh penyelam dalam air. Selain itu, suit ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh penyelam dari sengatan biota laut ataupun tergores terumbu karang tentunya. Kemudian ada dua jenis suit ini, ada wetsuit dan dry suit. Perbedaannya hanya terletak pada wetsuit itu tubuh akan basah karena air masuk dalam baju. Kemudian kalau dry suit ini lebih ke dalam tubuh itu tidak termasuk air, jadi lebih semacam terisolasi tubuh itu. Dia kedap udara menyerang udara sendiri dan terisolasi. Jadi lebih tidak sampai basah lah.
Ini biasanya penyelaman untuk penyelaman laut, penyelaman yang pekerja biasanya, seperti pengelasan bawah laut dan sebagainya. Selanjutnya peralatan bernama masker dan snorkel. Nah ini masker ini peralatan selam yang digunakan membentuk kantong udara di sekitar mata dan air, ya, di antara mata dan airnya ada sebuah kantong. Fungsinya jelas untuk melihat di lingkungan air. Samping itu juga untuk melindungi mata dari air laut dan mencegah iritasi. Selanjutnya snorkel ini pada dasarnya tidak digunakan di saat penyelaman, ya. Maksudnya ketika menyelam kita menggunakan mouthpiece atau peralatan, nanti saya jelaskan di peralatan selanjutnya. Namun snorkel ini bisa digunakan ketika pas di permukaan, ya, di permukaan air. Ketika mouthpiece-nya sudah tidak digunakan, maka snorkel ini bisa membantu penyelam untuk bernafas, untuk melihat sekitar di bawah permukaan air, seperti itu. Selanjutnya fins. Nah ini istilahnya kaki katak, ya, kalau kita mungkin lebih familiar dengan sebutan kaki katak. Artinya berfungsi untuk memberikan tambahan kekuatan kayu, ya, kekuatan kayu penyelam dalam air. Jadi ketika kita menyelam terdapat arus di bawah laut, sehingga dengan adanya fins itu memberikan kita kekuatan lebih untuk mendorong, sehingga penyelam lebih mudah bermanuver dengan keadaan di mana di bawah laut itu arusnya tidak bisa terduga, seperti itu. Kemudian alat selanjutnya bernama BCD. BCD ini singkatan, ya, dari Buoyancy Compensator Device. Bentuknya seperti rompi gitu, yang di dalamnya terdapat air cell atau kantong udara, ya, bukan udara, sel udara gitu, berupa kantong-kantong. Fungsi dari alat ini itu mengatur buoyancy atau daya apung penyelam. Jadi ketika kalian mungkin pernah lihat video atau tayangan televisi di mana ada penyelam yang seperti terbang, itu berarti buoyancy-nya baik gitu. Ketika buoyancy-nya itu tidak baik, dia bisa turun atau dia bisa naik gitu. Nah, fungsi dari BCD ini mengatur kestabilan buoyancy. Bagaimana caranya penyelam ini menemukan titik di mana dia imbang gitu, tidak turun, tidak naik. Nah, itulah fungsi dari BCD. Ya, selanjutnya regulator. Nah, regulator ini, ya, semungkin kalau di bahasa Indonesia kan regulate, ya, meregulator, alat yang meregulate, mengatur, alat yang mengatur. Jadi alat yang digunakan untuk mengubah udara tekanan tinggi, jadi udara tekanan tinggi dalam tabung menjadi udara bertekanan rendah sehingga mudah dihirup oleh penyelam. Jadi kemudian regulator ini dipasang tiga device. Dua itu mouthpiece, ya. Karena kita bisa lihat kalau di gambar itu ada di sini. Ini mouthpiece 2, mouthpiece. Ini 1, 2, ya. Kemudian ada valve. Ini valve. Di sini valve. Ya, first stage. Yang kemudian ada gauge, ya, gauge. Gauge ini fungsi utamanya itu untuk indikator isi dalam tabung, ya. Indikator dalam isi dalam tabung. Sudah berapa PSI di sini atau sisanya berapa PSI. Ada juga di fungsinya bertambah, selain untuk mengisi memberikan indikator isi tabung, juga untuk kedalaman gitu, untuk kedalaman penyelaman. Sekarang berkembang lagi, bahkan ditambah kompas dan sebagainya. Jadi gauge ini bervariasi, ya, tapi poin utamanya adalah untuk mengetahui isi dari tabung selam. Kemudian, nah, ini tabungnya. Tabung selam itu fungsinya untuk menyimpan udara bertekanan tinggi. Jadi tabung ini bahan dasarnya baja dan aluminium, sehingga cukup kuat untuk menyimpan udara yang dimanfaatkan. Selanjutnya adalah
weight and belt. Nah, ini pemberat dan sabuknya. Ya, pada dasarnya tidak perlu sabuk juga nggak apa-apa, karena di beberapa BCD juga menyediakan kantong ya, ada kantongnya sehingga weightnya ini bisa dimasukkan ke BCD. Namun ketika itu terpisah juga tidak masalah, yaitu menggunakan sabuk seperti ini dengan kantong-kantong. Nah, fungsi dari weight ini itu mengatur daya apung ya, mengatur daya apung penyelam dan membantu penyelam untuk lebih mudah turun ke bawah gitu. Karena tujuan menyelam itu kan tenggelam, ya kan. Jadi tujuan menyelam itu tenggelam, sehingga ketika penyelam tidak mudah tenggelam, apalah artinya kegiatan menyelam. Jadi pada dasarnya pemberat ini mempermudah penyelam untuk masuk ke dalam kolom air. Begitu. Oke, next. Nah, inilah peralatan tambahan yang saya sampaikan di muka tadi di depan, bahwa ini alat-alat yang pada dasarnya tidak begitu perlu, tapi menjadi kesempurnaan ketika ini dibawa juga gitu, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita temui di bawah sana gitu. Kita bisa menggunakan pisau ya, pisau selam. Ini alat serbaguna, bisa digunakan untuk memotong atau menolong dan menggali. Juga alat pengukur ya, karena mungkin panjangnya itu 15 cm. Jadi ketika kita menemukan suatu benda atau biota, kita bisa mengukur menggunakan skala dari pisau ini. Lalu sarung tangan kurang lebih fungsinya sama seperti suit ya. Jadi melindungi bagian tubuh, terutama di bagian tangan gitu. Karena untuk suit itu tubuh, badan, lalu finnya sudah terlindungi, kaki dilindungi oleh fin, sedangkan tangan ya dilindungi oleh sarung tangan, seperti itu. Kemudian center ini biasanya digunakan untuk penyelaman malam ya, ada night dive namanya. Karena penyelaman malam itu cenderung lebih banyak biota laut, karena biota lautnya lebih banyak beraktivitas di malam hari dan lebih unik ya, sehingga menjadi tantangan tersendiri ketika ada penyelaman malam. Center juga bisa digunakan sebagai penanda ya, dan penyelaman gua gitu. Penyelaman gua itu contohnya ada peristiwa di Thailand itu yang tim sepak bola terjebak di gua, dan itu rescue-nya menggunakan peralatan selam, dan itu mereka menggunakan center karena di dalam gua tidak ada cahaya matahari, seperti itu. Kemudian jam selam ini jam selam berfungsi untuk mengetahui waktu ya. Jadi berapa lama kita sudah di bawah laut, kemudian untuk mengetahui waktu, dan semakin kesini fungsinya semakin banyak. Selain untuk penanda waktu, juga ditambah dengan deep meter atau kompas. Dan terakhir bag ya, atau tas. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan barang ya, siapa tahu kita nemu benda berharga di bawah laut gitu kan, emas batangan gitu, atau mungkin iPhone 11 di bawah laut, kan bisa kita kantongin pakai bag. Jadi ya, bag itu fungsinya untuk menyimpan sesuatu. Oke. Nah, ini kompresor ini digunakan untuk mengisi tangki oksigen. Jadi di depan tadi kita sudah mengetahui tabung selam ya. Jadi untuk memasukkan udara ke dalam tabung selam itu menggunakan alat ini. Jadi alat ini seperti pompa biasa, pompa ban biasa. Bedanya ada filter, sehingga udara yang masuk ke dalam tabung itu sudah bersih, tidak ada partikel-partikel lainnya, sehingga udara yang kita hirup dari tabung selam itu udara yang murni, seperti itu. Oke. Baik, itu adalah selamnya, peralatan selam yang ada, atau peralatan scuba yang umum dalam penyelaman rekreasi. Selanjutnya, organisasi. Jadi olahraga selam ini, maksudnya olahraga di Indonesia ini, olahraga selam ini berada di bawah naungan POSI ya, double S ya. Akronimnya itu dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Nah, POSI ini berafiliasi sama CIMES, Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. Nah, ini sebuah lembaga sertifikasi yang berlokasi di Roma gitu.
Dan pada tahun 1977 POSI resmi jadi induk olahraga selam. Meskipun induk olahraga, tapi POSI tidak bisa mengeluarkan sertifikat selam gitu. Makanya POSI berafiliasi dengan CIMES. Kemudian selanjutnya sertifikasi selam. Jadi seperti layaknya sebuah keahlian ya atau keterampilan, maka penyelaman juga membutuhkan legalitas, semacam bukti bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk penyelaman. Jadi ada beberapa lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat selam. Di Indonesia umumnya lembaga ini ada di beberapa daerah, biasanya kota-kota besar atau di destinasi pariwisata. Di sini saya akan jelaskan tiga yang umum atau biasa ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah SSI atau Scuba School International. Di sini SSI ini berasal dari Amerika ya, dari California, yang sudah sejak tahun 1970-an itu mengatur standar untuk sertifikasi penyelaman. SSI ini lebih fokus pada teknik penyelaman dan juga memiliki program Scuba Ranger untuk anak-anak berusia 8 sampai 12 tahun. Selanjutnya adalah PEDI. Nah, ini yang sering juga kita temui ya. Ketika kalian mungkin pernah ke Bali, itu ada dive center, itu pasti punya logo PEDI atau SSI dan sebagainya. PEDI ini adalah singkatan dari Professional Association of Diving Instructor, di mana berpusat di Amerika ya, di California, dan sudah memiliki cabang di berbagai negara. Kemudian PEDI ini salah satu ya lembaga sertifikasi yang terbesar di dunia. Kemudian PEDI juga mengembangkan program yang mendorong dan memenuhi kepentingan publik di rekreasi scuba diving dan snorkeling di seluruh dunia. Menarik. Selanjutnya adalah NAUI ya. NAUI ini singkatan dari National Association of Underwater Instructor yang didirikan pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Jadi memang lembaga sertifikasi ini paling banyak asal dari Amerika Serikat. Kemudian di NAUI ini berbeda ya dari PEDI atau SSI, karena NAUI ini terlepas dari WRSTC ya, atau Dewan Pelatihan Scuba Rekreasi Dunia. Jadi mereka punya regulasi sendiri ya, punya standar sendiri. Kemudian kalau PEDI dan SSI itu ikut ya, mengikuti aturan dari Dewan Pelatihan Scuba Rekreasi Dunia. Kemudian NAUI ini menawarkan program lengkap ya, mulai dari skin dive hingga ke technical dive. Jadi cukup banyak program yang dimiliki oleh NAUI. Nah, apa sih program itu? Sebenarnya lebih ke arah jenjang ya, jenjang keahlian. Jadi setiap diver itu setiap sertifikat itu punya jenjangnya sendiri gitu. Jadi ketika kita berada di level pemula itu skin diver. Jadi skin dive itu lebih ke arah penyelaman tanpa alat ya. Nah, ini jenjangnya. Jadi sertifikasi itu tidak hanya langsung begitu kalian dapat ngambil sertifikat lalu sudah bisa menyelam lebih dalam, sebenarnya tidak. Setiap kita meningkatkan keahlian atau penyelaman kita semakin sering atau lebih dalam, maka kita tuh bisa berhak menaikkan level jenjang sertifikat kita. Nah, jenjang ini umumnya kurang lebih sama lah ketika kalian ambil sertifikat dari NAUI, PEDI atau SSI atau CIMES, itu kurang lebih sama. Jadi awali dengan 1 star. Jadi saya akan menjelaskan ini karena kita di Indonesia, lalu kita punya induk olahraga POSI ya, POSI, dan POSI menginduk kepada CIMES, maka
jenjang sertifikat yang saya jelaskan ini menurut CMAS gitu. Meskipun jenjang ini ada konversinya dengan lembaga penyelaman lainnya seperti PEDI, NAUI, dan SSI gitu. Oke. Jadi untuk sertifikat yang paling dasar itu skin diver. Kemudian ada 1 star, di mana penyelaman wajibnya itu 3 kali penyelaman dengan maksimum kedalaman 30 feet. 30 feet itu setara dengan 10 meter. Jadi 3 feet equal 1 meter. Kemudian 2 star. Nah, 2 star ini ketika penyelam itu sudah melakukan penyelaman wajib sebanyak 15 kali dan 5 penyelaman diantaranya itu kedalamannya 60 feet atau 20 meter ya. Lalu selanjutnya 3 star. 3 star itu 30 penyelaman, 10 diantaranya kedalaman 130 feet, jadi sekitar 40 meter ya kurang lebih. Jadi 100 feet itu kan dibagi 3 kurang lebih 30 sekian, 30 tambah 10 ya kurang 40-an lah, 40 meter. Kemudian sudah aktif juga sebagai asisten instruktur. Kemudian minimal 2 kali menghasilkan karya tulis ilmiah aspek-aspek penyelaman. Nah, ini 3 star ya, sudah 3 star. Selanjutnya level tertinggi yaitu Master Scuba. Nah, Master Scuba ini dia sudah minimal itu sudah melakukan banyak sekali penyelaman ya, dengan penyelaman wajib 30 kali, kemudian 10 kalinya itu diantaranya pada kedalaman 130, lalu sekurang-kurangnya menguasai 3 macam keterampilan khusus ya. Sini ada banyak sekali keterampilan khusus dan minimal 3 sudah dia kuasain. Kemudian memiliki pengalaman sebagai asisten instructor. Nah, ini Master Scuba. Ini level yang sudah tinggi dalam jenjang sertifikat selam. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi, disampaikan di depan. Ada konversinya ya. Jadi penyebutannya beda, ya kurang lebih berbeda. Tapi dalam jenjang yang sama. Kalau di PEDI itu open water diver, kalau di SDI itu open water scuba diver, SSI open water diver. Ya, perbedaannya mungkin yang di PEDI itu rescue diver, di SSI itu diver stress atau dan rescue. Jadi tapi mereka memiliki spesifikasi yang sama. Oke. Nah, itu tadi semua lembaga penyelaman. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ini gambar ya, minimal kita itu menyelam sekali seumur hidup gitu. Jadi selama kita hidup minimal kita bisa merasakan bernafas di dalam air dan merasakan bagaimana ekosistem bawah laut itu sangat indah ya, sangat indah dan menakjubkan gitu. Baik, terima kasih. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.